Halo, perkenalkan nama saya Triwiwin 5 dengan NIM 23060040004. Di sini saya akan membahas materi tentang makna dan prinsip-prinsip demokrasi oleh kelompok 8. Baik, yang pertama, arti dan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang dijalankan untuk dan dari rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemilik kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Dengan kata lain, kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Berikut prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip demokrasi di Indonesia, yaitu mencakup yang pertama, kebebasan berpendapat, di mana warga memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa takut akan represi atau hukuman, sejauh tidak melanggar hukum atau hak orang lain. Yang kedua, hak memilih dan dipilih. Sebagaimana warga memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dalam pemilihan umum untuk menentukan perwakilan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM, di mana negara wajib melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Yang berikut, yang kelima, keadilan sosial, di mana pemerintahan bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia, termasuk dalam hal distribusi sumber daya dan kesehatan. Yang keenam, pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, di mana pemerintahan harus beroperasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat yang tercermin dalam proses pembuatan kebijakan yang transparan dan partisipatif. Berikut ini prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang pertama, prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara Indonesia mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia yang bersifat tunggal dan tidak terbagi. Yang kedua, prinsip hikmat atau kebijaksanaan. Yang kedua, prinsip hikmat kebijaksanaan. Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai upaya manusia dalam mencari kebenaran atau rasionalisme. Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, prinsip permusyawaratan. Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam. Yang keempat, prinsip perwakilan. Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan, di mana berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintah Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat.
Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bersama. Berikut ini pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1945 hingga dengan tahun 1959. Demokrasi ini dilaksanakan pada masa berlakunya UUD 1945 pada periode pertama, tahun 1945 hingga tahun 1959. Lalu dilanjutkan pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik pada masa demokrasi parlementer. Berikut karakteristik utama pada era demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, sistem kepartaian kacau. Yang kedua, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong membuat peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. Yang ketiga, hak dasar manusia juga menjadi sangat lemah. Yang keempat, kebebasan pers berkurang. Yang kelima, beberapa surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintahan. Yang keenam, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru pada tahun 1965 hingga tahun 1998. Demokrasi Pancasila lahir karena berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Demokrasi ini berlaku setelah masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Maksud demokrasi Pancasila yaitu dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi masih tetap demokrasi Pancasila, tetapi aturan pelaksanaannya berbeda. Terdapat 4 perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru ke reformasi. Berikut pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi. Yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis. Yang kedua, partai politik lebih mandiri. Yang ketiga, lembaga demokratis. Yang ketiga, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang keempat, konsep trias politika masing-masing bersifat otonom penuh. Berikut ini pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi, timbal balik, presentasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat. Sebagai bentuk aplikasi ini, nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya langsung dapat dirasakan hasilnya. Yang ketiga, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat, lebih makro dalam berinteraksi, sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variabel maupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang. Baik, demikian paparan materi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih.